Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani Hasibuan, NIM 2020-500-111. Saya semester 3 Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep diri. Konsep diri adalah cara memandang diri sendiri secara menyeluruh. Konsep diri merujuk pada kesadaran tentang diri sendiri, kesadaran tentang fungsi keberadaannya, tidak hanya menyangkut persepsi tentang apa yang nyata, tetapi juga apa yang dipikirkan. Konsep diri juga berpengertian sebagai berikut, yaitu gambaran, pandangan, keyakinan dengan penghargaan atau perasaan seseorang tentang diri sendiri. Dan pengertian lain dari konsep diri adalah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dalam penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dan kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran sendiri. Apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri dan menjadi apa menurut pikiran sendiri. Dan pengertian konsep diri menurut para ahli, yaitu menurut Bohm, konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan. Orang-orang lain berpendapat mengenai diri kita dan seperti apa diri kita yang kita inginkan. Konsep diri juga menurut Mulyana adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang disampaikan orang-orang kepada diri kita maupun individu. Komponen konsep diri yaitu ada 3: harga diri, yang kedua peran, yang ketiga identitas. Yang pertama, harga diri. Harga diri adalah penilaian tentang nilai individu dengan menganalisa kesesuaian perilaku dengan ideal diri. Yang kedua, peran, yaitu peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan masyarakat sesuai dengan fungsi individu di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, identitas. Identitas adalah penilaian individu terhadap diri sebagai satu kesatuan yang utuh, berlanjut, konsisten, dan unik. Hakikat konsep diri itu dibagi menjadi 2, yaitu citra diri. Citra diri itu seperti sejenis kayak jati dirinya, seperti misalnya saya seorang pelajar, saya seorang kakak, saya seorang petinju, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penghargaan diri, yang dimana yaitu suatu penilaian, perkiraan mengenai kepantasan diri. Misal, saya pemarah, saya sangat pandai. Yang dimaksud dengan penghargaan diri itu yaitu menilai diri sendiri, atau disebut dengan juga memuji diri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu peranan individu. Setiap individu memainkan peranan yang berbeda-beda. Pada setiap peranan tersebut, individu diharapkan akan melakukan perbuatan dengan cara-cara tertentu pula. Yang kedua yaitu identifikasi terhadap orang lain. Proses identifikasi tersebut menyebabkan individu merasakan bahwa dirinya telah memiliki beberapa sifat dari yang dikagumi. Maksudnya di sini yaitu kita meniru sifat-sifat orang. Identifikasi sifat dan karakter. Konsep diri merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku. Jika individu cenderung berpikir akan berhasil, maka hal ini merupakan kekuatan
atau dorongan yang akan membuat individu menuju kesuksesan. Konsep diri positif. Jika individu berpikir akan gagal, maka hal ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya. Konsep ini disebut dengan negatif. Konsep diri dibagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Yang dimana konsep diri positif itu ada 5, yaitu 1. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain, yaitu merasa satu derajat dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu, yaitu tidak ada rasa-rasa yang memukau hatinya, dia itu dipuji orang lain. Yang keempat, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat, yaitu jika kita mempunyai keinginan yang tidak disetujui masyarakat, jangan diharapkan itu akan kita dapat. Yang kelima, mampu memperbaiki diri. Di sini itu ialah mampu memperbaiki diri itu yaitu sadar diri. Yang kedua itu konsep diri negatif, yaitu peka pada kritik. Maksudnya ini, jika kita disindir atau dikatai orang, kamu gini, bajumu itu nggak cocok, itu termasuk dari konsep diri yang negatif. Yang kedua itu responsif sekali terhadap pujian, yaitu jika dia dipuji orang lain, dia itu merasa bangga, merasa dia itu paling hebat, jadi keluarlah sifat sombong dari diri dia. Yang ketiga, hipokritis. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, yaitu dia merasa dia itu tidak senang orang yang lain itu benci sama dia, seperti orang berbicarakan sama kawan dia, jadi dia itu merasa dia yang dibicarakan, seperti itu, cenderung merasa disenangi orang lain. Yang kelima, bersikap pesimistis terhadap kompetensi. Dan sekarang kita akan masuk, yaitu manfaat mengetahui konsep diri. Jika kita sudah belajar tentang konsep diri, kita akan tahu apa manfaatnya, yaitu dengan adanya konsep diri, individu memandang atau menilai dirinya sendiri akan tampak lebih jelas dari seluruh perilakunya. Dengan kata lain, perilaku seseorang akan sesuai dengan cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri. Yang kedua yaitu semakin baik atau positif konsep diri seseorang, maka akan semakin mudah ia mencapai keberhasilan. Karena dengan konsep diri yang baik, seseorang akan bersikap optimis, berani mencoba hal-hal baru, berani sukses dan berani pula gagal. Penuh percaya diri, antusias, merasa dia berharga, berani menetapkan tujuan hidup, serta bersikap dan berpikir secara positif. Di sini jika kita sudah mempelajari tentang konsep diri, kita itu akan merasa akan berani mencoba walaupun itu gagal. Gagal itu belum tentu mengatakan kita yang kalah. Gagal itu awal dari kesuksesan kita. Mari kita mencoba dan memberikan ide-ide baru kepada orang lain. Sekarang kita masuk ke aspek-aspek tentang diri. Diri itu meliputi, yaitu ada 5. Yang pertama, aspek fisik, yang dimana yaitu tubuh dengan segala kualitasnya dan proses yang terkait dengannya. Yang kedua yaitu diri secara proses adalah proses-proses alur pikir, emosi atau perasaan dan tingkah laku. Yang di sini disebut diri secara proses, yaitu memproses dirinya untuk lebih baik. Yang ketiga yaitu diri secara sosial adalah pikiran dan perilaku hasil interaksi dengan orang lain. Maksudnya di sini kita itu membutuhkan orang lain terhadap diri kita.
Yang keempat yaitu konsep diri, yaitu adalah keseluruhan pandangan tentang diri sendiri. Yang kelima, cita-cita. Cita-cita diri adalah apa yang dia angankan terhadap dirinya sendiri, seperti dia menginginkan menjadi seorang guru, dia harus mendapatkan itu. Kesadaran diri yaitu self awareness. Satu, kesadaran diri adalah hal yang sangat penting untuk memahami konsep diri dan standar, nilai serta tujuan yang dimiliki seseorang. Maksud kesadaran diri di sini yaitu ialah sadar, seperti contohnya itu kita punya tetangga, dan tetangga kita itu mempunyai mobil yang baru. Kita harus sadar, masa dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Di situ kita mempunyai inisiatif, yaitu ingin mempunyai hal yang seperti itu. Orang yang berada dalam kondisi kesadaran dirinya tinggi pada umumnya akan bertingkah laku dalam cara yang lebih konsisten dengan sikap dan nilai yang dimilikinya. Contohnya itu yang lebih konsisten, yaitu lebih profesional orangnya. Susunan konsep diri yaitu satu, persepsi diri tentang diri sendiri. Yang kedua, pemahaman subjektif kita tentang kondisi objektif diri kita. Yang ketiga yaitu persepsi orang lain tentang diri sendiri. Yang keempat, pemahaman subjektif orang lain tentang kondisi objektif diri kita, kondisi akhir yang diinginkan bagi diri. Yang keenam yaitu visi diri masa depan. Yang ketujuh, proyeksi masa depan diri kita. Kesadaran internal atas diri sendiri. Yang ke-8, 9, kesadaran internal atas diri lingkungan. Ke-10, kesadaran internal atas misi hidup. Baik, di sini saya akan memberikan contoh konsep diri positif, yaitu pertama, percaya diri. Kita harus dianjurkan percaya akan kemampuan diri kita. Yang kedua, optimis. Yang di sini itu optimis terhadap diri kita dan orang lain. Yang ketiga yaitu profesional, yang dimana profesional ini yaitu tidak membedakan yang satu dengan yang lain. Profesional ini juga disebut dengan harus yakin terhadap pilihan kita sendiri. Yang keempat, rendah hati, yang dimana di sini rendah hati itu peduli terhadap orang lain. Yang kelima yaitu peduli, yang di sini yaitu peduli dengan sesama, peduli dengan seorang tua, peduli dengan lingkungan dan sekitarnya. Yang keenam yaitu kreatif, yang dimana di sini kita memunculkan ide-ide baru untuk memulai suatu usaha kita. Contoh konsep diri negatif yaitu satu, sulit menerima kritik dari orang lain. Di sini kritik dari orang lain seperti itu, contohnya kan, kamu nggak cocok pakai baju itu, tapi dia nggak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya. Yang kedua, sulit berbicara dengan orang lain. Maksudnya di sini sulit berbicara dengan orang lain, dia itu seperti sifat sombong kepada diri orang lain. Yang ketiga, sulit mengetahui bahwa dirinya yang salah. Maksudnya sulit mengakui bahwa dirinya yang salah ini tidak pernah merasa salah bahwa dirinya yang paling benar. Kurang mampu mengungkapkan perasaan dengan cara wajar. Maksudnya di sini seperti dia mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yaitu dengan cara marah-marah. Nggak tahu dia bagaimana caranya untuk menyampaikan sesuatu itu dengan baik.
Yang kelima yaitu cenderung untuk menunjukkan sikap mengasingkan diri. Maksudnya di sini seperti dia nggak punya teman. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.